Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik, selamat pagi. Bertemu lagi bersama dengan saya, Pastor Aventinus Jenaro FM, dalam Renungan Pagi Silimo Katolik, edisi Sabtu 21 Juni 2025. Mengawali doa dan permenungan ini, saya mengajak, mari kita satukan semua intensi-intensi kita dalam permenungan dan dalam doa kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber karunia surgawi, dalam diri Santo Aloysius, Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Semoga berkat jasa dan doanya, kami pun dapat hidup dalam semangat tobat dan kekudusan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumpun di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan tema pada hari ini, Tuhan sumber kelimpahan hidup. Melalui tema ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kelimpahan hidup kita tidak terletak pada diri kita sendiri, tetapi pada Tuhan yang kita imani. Tuhan memiliki segalanya, bukan hanya soal harta, tetapi pun jaminan untuk kebahagiaan dan keselamatan kekal kita. Tuhan memilikinya. Karena itu saya mengajak kita untuk melepaskan segala hal yang membuat kita khawatir dalam hidup ini. Memang saudara-saudari, sebagai manusia kita tidak bisa bebas dari kekhawatiran. Karena memang
kadang-kadang kita tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan hidup kita besok dan selanjutnya. Pantas kalau kemudian kita sedikit khawatir dengan hidup kita. Mungkin khawatir tentang apa yang mesti terjadi dengan diri saya besok. Apakah saya dapat makanan, dapat rezeki, ataukah sebaliknya. Dan di tengah situasi di mana kita kadang-kadang khawatir dengan kehidupan kita, melalui bacaan Injil pada hari ini, Tuhan ingin meneguhkan kita. Atau secara sederhana, Tuhan ingin katakan kepada kita, tidak usah khawatir dengan hidupmu. Yang perlu kita miliki sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan adalah semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber kelimpahan hidup kita. Kita dengar dalam Injil tadi, Tuhan katakan bahwa burung saja diberi makan tanpa bekerja, tetapi Tuhan memberi makan sehingga mereka bisa hidup. Begitu juga bunga bakung, dia menjadi indah tanpa dia berusaha untuk mencari makan, tanpa dia peduli tentang apa yang dia rasakan, apa yang terjadi di hari besok atau di waktu-waktu mendatang, tetapi dia akan tetap bertumbuh dan menjadi indah. Melalui perumpamaan ini Tuhan ingin mengajak dan mengingatkan kita, kalau bunga saja, kalau burung saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita yang adalah anak-anaknya, kita yang diciptakan secitra dan segambar dengan Dia. Maka yang perlu kita miliki sebagai orang percaya dan beriman kepada Tuhan adalah kita terus berusaha untuk meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan selalu punya cara bagi kita masing-masing. Walaupun kadang-kadang caranya kita tidak tahu, tetapi Tuhan pasti punya cara untuk kita masing-masing, untuk mengeluarkan kita dari kekhawatiran-kekhawatiran, untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan kita. Sehingga dengan keyakinan ini, mudah-mudahan membantu kita untuk mengurangi kekhawatiran yang kita miliki dalam kehidupan ini. Yakinlah Tuhan menjaga kita. Yakinlah Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, terutama di saat-saat kita mengalami kekhawatiran, mengalami kejatuhan, mengalami tantangan dan kegagalan dalam hidup ini. Tuhan pasti memiliki rencana yang terindah dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami. Yang penting, tugas kita adalah bagaimana kita terus berusaha untuk menumbuh kembangkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah pekerjaan kita. Soal apakah kita kemudian mendapat berkat atau tidak, pasti Tuhan tidak menutup mata terhadap setiap usaha, terhadap setiap perjuangan kita. Yang penting kata kunci yang saya mau garis bawahi untuk terus kita tingkatkan dalam kehidupan kita adalah menumbuh kembangkan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita senantiasa berbicara dan juga mendengarkan suara Tuhan, sapaan Tuhan, saya yakin Tuhan juga dengan caranya selalu mendengarkan apa yang kita katakan, keluh kesah kita, baik yang terungkap maupun juga yang ada dalam hati kita masing-masing. Jadi saya mengajak kita, jadilah orang beriman yang selalu punya pengharapan. Tahun Yubileum ini mengangkat tema tentang pesiara pengharapan. Tentu kita diajak untuk menjadi orang beriman yang terus memiliki pengharapan, keyakinan bahwa betapapun ada masalah dalam kehidupan kita, betapapun ada tantangan, kadang-kadang kita mengalami kegagalan, yakinlah Tuhan selalu pasti mau membantu kita. Tuhan tidak hanya menemani kita di saat kita gembira, di saat kita tertawa, tetapi terutama Tuhan akan senantiasa menemani kita dalam saat-saat di mana kita merasa lelah, di mana kita merasa down atau jatuh dalam hidup, di mana kita merasakan kegagalan, kekhawatiran karena pengalaman-pengalaman yang kita alami. Mari semoga dengan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini membantu kita untuk berusaha bangkit dari kekhawatiran kita. Karena di sebelah sana, di ujung sana, Tuhan telah menyiapkan dirinya untuk menyambut kita. Tumbuh kembangkanlah terus pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itu tandanya kita percaya, kita yakin bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam hidup ini. Tuhan yang kita iman adalah Tuhan yang tidak mau jauh dari kita.
Dia selalu menemani kita, Dia selalu menyertai kita, menopang dan menguatkan perjalanan kita dalam kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati usaha baik Bapak Ibu Saudara-saudari, agar pada akhirnya kita boleh menjadi orang-orang beriman yang punya pengharapan akan Tuhan yang senantiasa mau menolong, mau mendandani, dan mau memberikan berkat dan rahmat untuk kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan yang telah dengan usaha dan perjuangannya berusaha untuk hidup suci dan hidup dalam pertobatan. Semoga kami semua pun juga senantiasa meneladani semangat yang telah dihidupkannya. Semoga kami juga berusaha untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam iman kami. Dan semoga kami dekat dengan Engkau, karena Engkaulah yang akan menjadi jaminan untuk kelimpahan hidup, untuk kebaikan dan kebahagiaan kami. Beri kami kekuatan dan rahmat yang kami butuhkan ya Tuhan, agar kami boleh melangkah dengan pasti, karena kami yakin kami tidak berjalan sendiri, Engkau selalu ada bersama kami. Jauhkanlah dari kami kekhawatiran-kekhawatiran akan segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini. Kuatkanlah kami, sekali lagi temanilah kami dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari saudara-saudari, saya mengajak kita siapkan hati untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu yang kudus dan suci ke atas saudara-saudari kami, ke atas pergumulan mereka, ke atas pengalaman-pengalaman, kegembiraan dan sukacita, kesedihan yang mereka alami. Agar karena berkat-Mu itu mereka mendapatkan kekuatan dan semangat baru untuk senantiasa berjalan bersama Engkau. Hadirlah, limpahkanlah berkat-Mu yang kudus dan suci ke atas seluruh umat-Mu, seluruh rencana mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, permenungan dan ibadat singkat kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.